Selamat pagi Bapak Petrus Galaka. Selamat pagi. Ya. Selamat datang dalam podcast Komsos Keuskupan Agung Merauke, obrolan pelayan Kristus. Itu tema podcast kita, obrolan pelayan Kristus. Oh iya, terima kasih. Opa sudah lama tidak pernah diwawancarai, sekarang baru wawancara lagi. Terima kasih. Ya Opa. Sehat Opa? Sehat. Ya. Opa sekarang usianya berapa ya? 80 tahun. 80 tahun ya. Iya. Tapi nampak sehat dan bugar sekali. Syukur, puji Tuhan. Kapan merayakan ulang tahun ke-80 Opa? Kemarin 18 November. Oh ya, belum lama ya Opa ya? Belum lama ya. Oke, baik Opa. Opa bisa perkenalkan diri Opa, mungkin Opa lah aslinya dari mana? Oh, Dan cerita sedikit ke pemirsa Komsos, bisa sampai di Merauke itu kisahnya bagaimana Opa? Oke, terima kasih. Saya lahir di suatu kampung kecil di Flores di Ende, Kampung Pemo Kelimutu. Kelimutu itu suatu tempat wisata yang sudah mendunia sejak lama. Setelah itu, setelah mengikuti pendidikan dari sekolah dasar, kemudian masuk seminari menengah di Mataloko, masuk ke seminari tinggi di Ledalero. Ya. Akhirnya kemudian saya mendapat tugas untuk melaksanakan tahun orientasi pastoral di Merauke, tepatnya di KEPI, dari tahun 1972 sampai tahun 1974 di KEPI. Berarti Opa dulu calon imam sebenarnya ya? Iya, saya dulu calon imam. Calon imam dari keuskupan mana? Waktu itu saya dari SVD Oh, dari SVD. di Flores. Iya ya. Kemudian mendapat tugas di sini. Setelah itu pada tahun 1974 selesai melaksanakan TOB dan harus pulang ke Flores. Tapi saya tidak pulang ke Flores, saya sudah mengajukan permohonan untuk mundur dari SVD, kemudian mulai bekerja di Keuskupan Agung Merauke ini sebagai tenaga di panitia ketik-ketik bersama dengan Pastor Ekens almarhum, Suster Jan almarhum, sambil juga mengajar di SMP 1 Mekel Merauke. Awalnya begitu dulu di sini. Ya. Setelah itu pada tahun 74 kerja di keuskupan, kemudian pada waktu itu tahun 74 itu saya mulai masuk di partai politik, dan saya waktu ditunjuk sebagai ketua Partai Demokrasi Indonesia. Belum ada perjuangan, masih PDI saja. Kemudian pada tahun 1977 saya dipercayakan untuk menduduki sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Merauke dari tahun 1977 sampai 1982. Tahun 1979 saya jadi calon pegawai negeri sipil. Karena itu setelah tahun 82 saya tidak boleh lagi masuk di partai politik. Akhirnya sudah sebagai pegawai negeri sipil sampai pensiun. Ya. Oke, kita kembali ke tadi yang panggilannya sampai kenapa sampai Opa harus berhenti menjadi calon imam waktu itu? Oh ya, pertanyaan yang sama juga saya dapat dari wakil uskup pada saat itu, Pastor Von Pey. Saya mengajukan permohonan pengunduran diri ke Tarekat SVD di Flores. 1 minggu sebelumnya saya kirim surat ke sana. Setelah 1 minggu saya baru menghadap Pastor Von Pey untuk menyampaikan saya mengundurkan diri dari Tarekat SVD. Pastor Von Pey tanya, "Frater, ada yang salahkah dari konfrater kami di sini? Suster kah, bruder kah, pastor kah, ada yang frater kurang senang kah?" Dia tetap panggil saya frater. Bukan pastor, ini saya punya
keputusan sendiri setelah saya pikir masa-masa mungkin saya punya tempat bukan di Terekat ini, bukan untuk menjadi seorang imam. Akhirnya saya ambil keputusan, ya mungkin saya punya pekerjaan di ladang Tuhan di tempat lain, bukan sebagai seorang imam. Demikian. Tapi bukan karena jatuh cinta atau ketemu tampatan hati gitu, Opa? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak ada. Pada saat itu kita dari frater baru keluar, belum kenal nona siapakah, saya tidak tahu sama sekali. Oh iya, Pak, iya. Lalu dari situ Opa kembali ke Merauke lagi. Sempat pulang ke kampung ya? Ya, saya tahun 75 akhir saya pulang ke kampung untuk bertahu sama orang tua keluarga. Reaksi keluarga bagaimana saat itu? Karena mama waktu dulu kan tidak ada surat-surat. Kita kirim surat berapa bulan baru sampai, jadi tidak ada surat-surat yang bertahan ke kampung. Iya. Nah, saya pulang ke kampung dan mama yang paling sedih karena dia selama saya menjadi di seminari, di frater, mama ini dekat dengan pastor, dekat dengan suster, biarawati selalu dekat. Sekarang saya keluar, dia merasa begitu terpukul. Tapi ya saya harus jelaskan sama mama bahwa mungkin panggilan saya bukan untuk menjadi seorang imam, mungkin saya harus bekerja di bidang lain, melayani Tuhan dan sesama. Akhirnya mama juga mengerti. Tapi butuh waktu yang cukup lamanya untuk mama bisa mengerti hal itu. Iya, Pak. Lalu berapa lama di Flores lalu kembali lagi ke Merauke? Di Flores hanya 2 bulan mungkin saya kembali ke Merauke. Ketemu dengan tampatan hati di sini? Tidak juga. Saya pulang ke Flores kali yang kedua baru ketemu dengan tambatan hati yang ada di kampung. Oh, saya berguru punya anak sendiri. Iya. Di kampung. Iya, Opa. Baik, Opa. Jadi setelah Opa keluar dari frater, profesi utama Opa saat itu apa? Iya. Setelah saya keluar, pada saat itu saya kerja di keuskupan sebagai tenaga di panitia ketik-ketik dulu di Rumah Bina Kelapa 5. Sambil mengajar juga sebagai guru agama di SMP Mikel. Kemudian tahun 77 saya mulai menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Merauke sini sampai tahun 79, sampai tahun 82. Tahun 1979 saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di kantor Departemen Agama Kabupaten Merauke dengan tugas sebagai guru agama Katolik di SMP 1 Mikel Merauke. Setelah itu tahun 1982 saya diangkat menjadi kepala subseksi pendidikan agama Katolik Kandep Agama Kabupaten Merauke. Setelah itu tahun 1985 saya diangkat menjadi kepala seksi bimbingan masyarakat Katolik Kabupaten Merauke sampai tahun 1998. Ya, 98. Jadi karirnya Opa itu terus menanjak ya? Ya, mau dibilang menanjak. Mau dibilang begitu ya, Opa? Terus tahun 98 diangkat menjadi pengawas pendidikan agama Katolik di Merauke sampai tahun 2004 saya pensiun. Jadi tugas utama saya pada saat itu sebagai pegawai negeri sipil yang kerjanya di kantor Departemen Agama Kabupaten Merauke. Ya begitu ya. Oke, baik Opa. Opa, kalau kita mau lihat perjalanan Opa sampai sekarang, kan Opa punya bakat main organ ya, musik, liturgi. Itu sebenarnya musik itu sudah ada sejak kapan jiwa seninya itu, jiwa musiknya? Iya. Dulu waktu masuk seminari masih anak-anak masih pakai kain sarung kelas 1 tahun berapa itu. Itu sampai di seminari kita oleh Pastor Van der Heyden kita mulai dipilih begitu, dites. Ya saya masuk di paduan suara Bermawan di Mataloko mulai dari kelas 1 dan seterusnya.
Di paduan suara saya waktu itu masih di alto. Kemudian masuk di seminari tingkat SMA, saya masuk di tenor. Jadi mulai dari kelas 1 sampai selesai di seminari kelas 7 itu saya masuk di anggota paduan suara. Adapun sebagai organis, sebenarnya saya dari awal tidak pernah, kita yang sudah masuk di anggota paduan suara pada saat itu tidak boleh ikut latihan lagi di organ. Iya. Dulu namanya belum organ, masih harmonium begitu. Jadi setiap kali dari pelatih teman-teman lain, kita lain tidak boleh ikut. Tapi setelah dari pergi kita mulai curi-curi ikut main-main organ begitu. Sampai di kelas 6 di seminari menengah, akhir saya baru diberi kesempatan boleh main di kapel seminari. Setelah itu masuk di novisiat di La Rosana. Kebetulan tidak ada yang pemain organ harmonium pada saat itu, tidak ada. Ya sudah, saya beranikan diri main di kapel novisiat. Setelah itu datang top di Papua sini di KP. Di KP ada harmonium rusak, saya perbaiki, mulai masuk harmonium organ tadi di gereja KP. Pertama kali waktu itu orang dengar ini bunyi apa ini, orang baru tahu pertama kali dengar bunyi organ dan harmonium itu. Setelah itu saya dari KP saya pindah ke Merauke sini, kerja di keuskupan. Saya menjadi organis di katedral ini dari tahun sampai saya pindah ke Kelapa Lima. Jadi di katedral ini saya sebagai koordinator seksi liturgi paroki, kemudian sebagai organis itu dari tahun 1974-75 itu sampai 1996 akhir baru saya pindah ke Kelapa Lima. Saya pindah di Kelapa Lima, tetap tugasnya sama di seksi liturgi, organis, dan juga masuk dalam tim katekesi paroki, memberi pembinaan orang nikah, permandian, krisma, dan lain sebagainya di paroki. Jadi untuk main organ memang pengalaman begitu. Dan saya sekarang tetapkan diri sebagai organis gereja, artinya tidak ikutnya pakai beat kah, tidak pakai piano kah, tapi saya tetap organis gereja, main organ di gereja, sebagai organis gereja. Dan saya bersyukur juga bahwa karena ada kekurangan tenaga organ di paroki, di katedral dulu saya mulai, anak buah saya ada berapa, 6 orang mungkin yang latih di katedral ini, katedral lama. Tapi cuma satu yang jadi, almarhum Olis ini, siapa nih punya bapak, Olis Tertop. Dia itu yang jadi. Kemudian di Kelapa Lima sekarang ada beberapa anak yang sudah main di organ di gereja, seperti anaknya Ibu di Cynthia, Sinur, sekarang yang masih SD, Brian, Andrea, siapa Justin. Mereka ini kadang-kadang saya beri tugas tiap kali misa satu lagu di gereja supaya mereka berani tampil. Jadi ada beberapa orang yang seperti itu. Oke, Opa. Kalau mau bilang paroki Kelapa Lima itu kalau tanpa Opa sepertinya tidak akan jalan ya? Tidak. Karena tiap minggu itu pasti Opa selalu ada. Pernah tidak misalnya tidak ada organis lalu Opa misalnya harus dari misa 1, lalu misa 2, misa 3 Opa terus? Pernah tidak mengalami begitu? Iya. Kita di paroki itu setiap hari Sabtu biasanya ada latihan di gereja. Latihan mazmurnya, lektornya, organis, biasanya kita sama-sama. Kemudian kadang-kadang hari Minggu tidak ada teman. Saya setiap kali misa pertama saya biasa selalu hadir untuk mengecek apakah teman-teman saya ini petugas-petugasnya ada atau tidak. Iya. Kalau organisnya tidak ada, walaupun bukan saya punya giliran, ya saya tetap duduk main organ dulu. Misa kedua tidak ada, ya saya duduk, saya main lagi untuk mengiringi umat, seperti itu. Sore lagi di kapel, kalau tidak ada saya datang urus-urus, tidak ada ya saya duduk main lagi
sekedar hanya untuk melayani umat melalui organ ini. Iya, Opa. Iya. Tapi sudah ada pengkaderan ya, Opa ya? Sudah ada beberapa anak yang sudah bisa main-main begitu. Oke, baik Opa. Bagaimana Opa bisa membagi waktu antara, ya kalau dulu mungkin masih muda atau masih aktif sebagai guru atau bekerja di kantor, membagi waktu antara keluarga lalu dengan kegiatan hidup menggereja, terlibatan dalam paroki gitu. Ya. Pernah merasa jenuh atau mungkin kenapa harus saya gitu Opa? Iya. Jadi dulu pada saat ibu masih ada, tugas di rumah ya saya utamakan itu. Urusan saya punya di rumah saya selesaikan. Setelah itu saya isi waktu lagi dengan tugas-tugas yang ada di gereja. Tugas di gereja memang bukan setiap saat juga. Kadang-kadang ada pembinaan, kadang ada persiapan. Nah itu saya coba jalankan seperti itu. Setelah saya pensiun, setelah ibu juga sudah tidak ada, saya lebih banyak waktu di rumah. Dan saya coba gunakan masa tua saya untuk isi dengan segala macam kegiatan gereja, buat konsep ini, konsep itu, liturgi begini, begitu isi. Ya sekarang kan setiap minggu saya selalu beri saran lagu ke setiap lingkungan. Lagu ini kirim ke lingkungan Mazmur ini, kemudian latihan di gereja, latihan dengan sama Dipa. Ya kegiatan-kegiatan seperti itu saya buat. Dan sekarang ini bagi saya menjadi hiburan bagi saya untuk bekerja di urusan gereja ini, karena saya ya tugas-tugas di rumah sudah boleh dibilang cuma sedikit, cuma jemput cucu pulang sekolah. Cuma kadang-kadang seperti itu saja. Anak-anak juga tidak biarkan saya untuk kerja berat ini, kerja berat itu juga tidak. Anak-anak bilang, Opa jangan, Papa jangan. Saya fokuskan diri untuk sibuk di gereja, seperti itu. Ya. Oh ya, maaf Opa. Opa tuh sebenarnya punya berapa anak sih dan berapa cucu sekarang? Anak saya ada 4. Ya. Ada 4. Cucunya ada 6. Ada 4 cucu yang sekarang ada sama-sama saya. Cucu 2-nya ada di luar. Ada yang sekolah, ada yang selalu kerja di luar Merauke. Jadi yang di rumah sekarang cucunya ada 4. Ya. Iya, Pak. Jadi kalau untuk kegiatan hidup menggereja tuh Opa juga masuk prioritas utama ya? Prioritas utama ya. Karena kalau mau dilihat itu ya selain di gereja, di lingkungan atau di kampus pun Opa sangat terlibat aktif setiap saat ya. Ya, saya selalu usahakan untuk hadir ya Opa ya. Lalu sekarang setelah masa pensiun, kesibukan lain apa Opa selain itu? Kesibukan setelah pensiun yang tadi saya bilang tadi, urus cucu di rumah, kemudian kalau cucu pulang sekolah orang tuanya tidak jemput, saya yang jemput. Setelah itu dalam keluarga kadang-kadang setiap bulan ada arisan keluarga, pertemuan keluarga, saya selalu aktif di situ. Selebihnya ya sudah urus gereja. Yeah. Ya. Saya selalu buat konsep ini, konsep itu. Setelah itu pergi pastor ini bagaimana? Oke Kak, oh iya. Oke, seperti itu. Jadi selain di seksi liturgi, di katekesnya juga Opa terlibat ya? Terlibat ya, dengan memberi pembinaan. Ya, orang nikah, permandian, krisma, sambut baru, selalu terlibat di situ ya. Jadi memang betul-betul fokus menjadi pelayan Kristus ya Opa ya? Ya, kita usahakan siap untuk tugas seperti itu. Ya Opa. Opa punya rencana apa? Mungkin ada rencana ke depan apa? Dengan usia 80 tahun yang sekarang, apakah ada pengkaderan lagi untuk harapan Opa untuk orang-orang muda yang terlibat di dalam kehidupan menggereja? Oh iya. Untuk ke depan memang sampai sekarang ini di seksi liturgi paroki kita mengadakan pelatihan
lektor beberapa kali di paroki. Yang maksud saya supaya ada pengkaderan melalui pelatihan ini. Kemudian pelatihan pemazmur di paroki, pelatihan, pernah kita buat pelatihan dirigen organis. Kemudian terakhir kemarin pelatihan pemimpin ibadat untuk pemimpin ibadat di lingkungan dan bagi para prodiakon. Kita buat di paroki. Ya saya syukur pada saat itu banyak hadir, 60-70 orang mungkin yang hadir dari lingkungan, harap mereka menjadi pemimpin ibadat di masing-masing lingkungan. Ini saya lihat sebagai satu pengkaderan untuk umat yang ada di paroki. Ya, kira-kira itu. Ya, Opa. Dan ke depan kita ada gereja baru ya. Tadi berbicara dengan pastor paroki juga. Lalu kita mulai lagi kegiatan pembinaan, pelatihan dan seterusnya. Opa, selain Opa di paroki, ada ikut kegiatan organisasi gitu Opa? Ada? Sekarang ini? Ya. Sekarang ini organisasi apa saya ada banyak minta-minta, saya bilang aduh cukup, saya sudah tidak bisa lagi untuk ikut kegiatan kecuali di keluarga, ada hari sama keluarga seperti itu. Tapi kegiatan lain-lain saya sudah tidak. Ya karena sudah usia ya Opa mungkin sudah lelah ya. Ya. Opa kan masih aktif juga di kegiatan LP3KD. Oh iya masih. Sebagai apa Opa di situ? Di situ kami dari bidang diklat, pendidikan dan pelatihan. Ya. Berarti dari LP3KD sendiri melihat bahwa Opa masih sangat diharapkan ya untuk terlibat di dalam pengembangan bakat. Orang masih percaya saya dan saya masih bisa bantu, ya saya akan bantu. Seperti itu. Ya kita di paroki di Kelapa Lima, di Samatipa, ya tetap saya ada di situ dengan teman-teman. Oh iya. Ya. Kalau di LP3KD, kalau dulu saya biasanya urus bagian mazmur. Jadi bagi saya mazmur itu sudah dari kapan saya sudah urus barang itu, anggap sudah. Ke depan kita masih tunggu rapat dengan teman-teman diklat lagi apa yang saya bisa tangani dari bidang diklat. Ya. Jadi masih bersedia ya Opa untuk diminta untuk terlibat ya di dalam kegiatan itu ya. Ini hiburan bagi karena saya. Itu juga mungkin sudah mendarah daging di dalam jiwanya Opa ya untuk terlibat di dalam itu ya Opa ya. Oke. Mungkin satu hal lagi yang tadi saya lupa sampaikan tadi sedikit mengenai pengalaman pelayanan lain selain tugas utama sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dulu saya tugas di kantor agama sebagai kepala subseksi, kepala seksi sebagai pengawas. Tapi di samping itu ada tugas yang tetap setiap tahun saya jalani. Dan saya tidak mau tinggalkan itu. Apa itu Pak? Tugas mengajar. Mengajar ya. Bagi saya ini penting supaya saya tetap diasah saya punya otak ini dengan mengajar. Saya mengajar anak, tapi saya sendiri juga belajar. Jadi dari tahun 1983 itu kita mulai dengan sekolah prakarya kesehatan, masih di kantor keuangan Merauke ini. Setelah itu SPK, sekolah perawat kesehatan, sekolah kebidanan di Merauke dari tahun 83 sampai tahun 2002. Saya mengajar di rumah sakit sebelah belakang itu. Sebentar Opa saya potong. Opa mengajar apa itu? Agama atau mengajar apa? Agama. Agama ya? Mengajar agama. Agama. Kemudian mengajar pendidikan agama dari tahun 82 sampai 83 di SMA Negeri 1 Merauke. Ada saya anak-anak yang sekarang sudah besar-besar, sudah rambut putih juga, yang dulu saya pernah murid dari SMA Negeri 1. Kemudian di SMK Negeri 3 Merauke tahun 2000 sampai 2002 saya ngajar agama juga di situ. Kemudian tahun berapa saya ngajar agama juga di Sekolah Teknik Pertanian Perikanan di Antonius
Merauke ini. 2 tahun saya mengajar agama. Kemudian selain mengajar agama, juga mengajar pendidikan seni musik. Itu saya mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2021 di KPG Kaspo Merauke. Di tingkat SMA, kemudian di tingkat D2 PGSD dan S1 PGSD KPG Kaspo Merauke. Itu cukup lama saya di situ. Kemudian pernah mengajar 3 tahun musik di SMA John, tahunnya saya lupa juga tahun berapa. Kemudian 2 tahun mengajar musik di sekolah Institut Pastoral IP Malang jarak jauh Merauke untuk para guru-guru yang ada di sini. Kemudian sekitar 4 tahun mengajar seni musik di Seminari Pastor Bonus, ada masih di Ismayos waktu itu. Jadi hampir semua sekolah di Merauke itu ya, Opa mengajar sekolah, di situ ya? Sebagian sekolah saya masuk. Hebat. Kemudian sekitar hampir 5 tahun saya ngajar di musik liturgi. Dulu mata kuliahnya itu namanya menyanyikan lagu gereja dan dirigen. Kemudian terakhir berubah menjadi musik liturgi sekitar 4 tahun, 5 tahun di STK Yakobus Merauke. Itu pengalaman mengajar untuk agama dan pendidikan seni musik. Itu yang tadi saya lupa sampaikan, pengalaman lain. Opa, ya. Kalau kita melihat proses perjalanan Opa penuh dengan warna ya. Kira-kira proses yang Opa jalani sampai sekarang, tentunya Opa punya prinsip atau moto hidup yang Opa pegang teguh sampai sekarang, sehingga masih mau memberi diri di dalam pelayanan dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan organisasi, walau dengan usia yang tidak muda lagi, Opa ya. Itu sebenarnya moto prinsip hidup apa yang Opa tanamkan dalam diri Opa sampai mau memberi diri sampai sekarang? Oh iya, saya tidak tahu prinsipnya apa, tapi dalam pikiran saya itu, selama saya masih diberi kesempatan, diberikan napas kehidupan, diberi kesempatan hidup dan kesehatan dari Tuhan, saya coba gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Kira-kira isinya seperti itu. Saya tidak ada moto apa. Jadi selama masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan sama saya coba gunakan untuk melayani Tuhan dan juga sesamanya. Dengan cuma-cuma ya Opa ya? Ya, semua cuma-cumanya. Ya Opa, baik. Lalu terakhir mungkin Opa punya pesan atau ajakan Opa kepada umat untuk terlibat seperti Opa yang sudah memberikan contoh dan teladan selama ini dengan usia yang sudah ke-80 pun masih mau memberi diri. Apa pesan atau ajakan Opa untuk umat supaya terlibat seperti Opa juga? Ya. Jadi pertama, pesan untuk teman-teman seusia saya atau di bawah saya yang umurnya sudah 60-an tahun, yang sudah lansia. Mungkin juga lebih khusus pada yang muda-muda Opa. Oh ya, saya mulai dari yang seperti kami, yang saya. Yang lansia dulu. Kadang-kadang kita yang sudah lansia ini pikir kita tidak punya arti lagi, kita tidak berguna lagi. Sekarang kita sudah pensiun, enak-enak di rumah dengan cucu, dengan anak, dengan siapa saja di rumah santai-santai. Jadi bagi saya, seperti tadi saya katakan bahwa usia tua, lanjut usia, umur sudah sekian, tidak membatasi kita untuk berbuat sesuatu yang masih berguna bagi orang lain. Saya berterima kasih kepada orang-orang semua, umat lingkungan, umat di paroki, dan semua kelompok lainnya yang selalu menerima saya dengan baik. Dan juga terima kasih kepada keluarga di rumah, anak-anak yang selalu memperhatikan saya dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Mereka tidak pernah bilang, Bapak tidak boleh. Tidak. Mereka selalu biasanya mendukung. Ya Opa ya, hebat. Untuk saya. Ini kira-kira pesan untuk orang-orang yang sudah tua supaya jangan sampai kita putus asa, tidak bersemangat lagi karena saya sudah tua ini, saya sudah tidak mampu lagi, saya sudah tidak sehat ini, saya sudah enak-enak di rumah. Bagi saya bukan.
selama Tuhan masih memberikan saya kesempatan, umur yang panjang, saya coba makna itu untuk melayani sesama, melayani Tuhan itu sendiri. Ini pesan kira-kira bagi teman-teman yang sudah lansia. Bagi yang muda-muda, memang orang tanya, Opa tuh resepnya apa? Iya, betul Opa. Saya selalu jawab, saya tidak tahu resepnya apa. Sampai saya umur sekian. Ya ini hanya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, hanya izin dari Tuhan sendiri. Makanya kepada anak-anak yang masih muda-muda, mulai dari untuk mencapai usia tua itu rawat diri dari sekarang. Jaga diri dari sekarang, hidup sehat dari sekarang. Sehat dalam hal fisik, mental, spiritual, supaya sehat dari sekarang. Jangan tunggu 60 tahun baru mulai rawat diri, sudah terlambat. Saya ini orang selalu tanya, itu resepnya apa? Dan saya sendiri juga tidak tahu. Hanya saya ini tidak tahu minum, minuman keras, tidak tahu merokok, tidak tahu suka marah-marah, cuma-cumanya begitu-begitu, yang lainnya tidak ada. Ya. Jadi hidup sehat dari sekarang. Yang kedua, mulai dari sekarang ada investasi, ada asuransi, ada hal-hal yang kita siapkan untuk masa tua. Ya bagi saya orang pensiunan, ada gaji saya, gaji pensiun walaupun sedikit, tapi itu bisa mencukupi saya untuk bisa hidup. Tapi untuk anak-anak muda sekarang ini, sekarang mungkin banyak uang, jangan kasih habis uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Coba ada tabung-tabung, simpan-simpan untuk di hari tua. Di hari tua ya kita masih punya modal untuk hidup yang layak, hidup yang sehat, sehingga tidak juga menjadi buat susah untuk orang-orang lain. Yang berikut, untuk menjadi dari hidup muda, kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya di hari tua kita juga mendapat berkat dari orang lain untuk kita. Saya kira ini juga perlu kita belajar dari muda supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga pada saat kita tua kita akan menuai itu. Yang berikut, dari sekarang kita mulai belajar rajin, kerja rajin. Ini juga sebagai bekal kita di hari tua. Kalau sekarang ini kita santai-santai saja, tidak mau kerja, tidak mau belajar, nanti di hari tua nanti bagaimana? Pasti kita harus berusaha supaya hari tua itu hari yang mengenakan, mengembirakan, tidak hari yang menyusahkan kita lagi dan keluarga. Dan terakhir yang sangat penting bagi saya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa berdoa. Selalu kita berjalan bersama dengan Tuhan, berdamai dengan Yesus dalam seluruh kehidupan kita ini. Dengan bersama dengan Yesus kita percaya, yakin bahwa kita di hari tua juga akan selamat. Kira-kira ini beberapa hal kecil-kecil yang biasa-biasa yang bisa diberikan untuk orang-orang kamu yang masih muda-muda. Iya Opa, terima kasih Opa. Terima kasih. Terima kasih Opa sudah hadir di dalam podcast kita, obrolan pelayan Kristus. Terima kasih. Terima kasih Opa.